Halo, perkenalkan saya Sarma Gurning. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro, saya membawakan materi tentang perilaku konsumen. Kita mulai ya. Perilaku konsumen ini adalah bisa diartikan dengan perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar dengan menggunakan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan mereka. Definisi lainnya bisa juga diartikan sebagai bagaimana mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, dan tenaga yang didapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Lanjut lagi kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu bisa ada 3, yaitu pendapatan, yang kedua itu selera konsumennya, ketiga harga barang di saat kondisi yang lain tidak berubah. Artinya harga barang di saat kompetitornya tidak berubah. Itu aja. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut lagi kita ke teori tingkah laku konsumen. Teori tingkah laku konsumen ini ada dua yaitu ada dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan marginal utility, yang kedua pendekatan ordinal. Oke, kita akan artikannya satu-satu ya, arti dari pendekatan dua ini. Yang pertama kita ke pendekatan kardinal atau pendekatan marginal utility. Oke, pendekatan kardinal ini ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu tuh kepuasan konsumen dalam mengonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan kepuasan. Setiap tambahan 1 unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen tersebut. Terus yang kedua nih, ada pandangan antara besarnya utility, menganggap bahwa utility dapat dinyatakan dalam bilangan angka. Terus yang ketiga, dia itu ada analisis kardinal yang menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility. Terus lanjut lagi kita ke bagian yang ketiga ya, bagian dari asumsi dasar pendekatan kardinal. Oke, dalam pendekatan asumsi dasar pendekatan kardinal ini nih kita bisa temukan ya, ada 2. Bahwa kepuasan seseorang tidak hanya dapat dibandingkan dengan tidak dapat diperbandingkan, akan tetapi juga dapat diukur dengan satuan, yaitu namanya util. Terus yang kedua itu adalah marginal utility of money constant, dan marginal utility barang ini akan menganut hukum Gauss-N1, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka semakin kecil tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen. Lanjut lagi yang ke teori nilai guna. Teori nilai guna ini bisa kita lihat ya, ada 2 juga. Yang pertama itu dia marginal utility, yaitu pertambahan pengurangan kepuasan sebagai akibat adanya pertambahan pengurangan penggunaan unit barang tertentu. Yang kedua, total utility, yaitu keseluruhan kepuasan yang dipercayakan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah barang tertentu. Oke. Yang ketiga lanjut kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi utility nih. Ada beberapa
yang mempengaruhi utility. Yang pertama itu adalah jangka waktu konsumsi barang yang sama. Terus daya ingat konsumsi dan kualitas barang ini sangat perlu sekali ya kita ingat ya, bahwa dalam teori nilai guna, faktor-faktor yang mempengaruhi ini sangat berpengaruh sekali. Karena misalnya ada kita ketemu sama customer, konsumsi ini misalnya suatu barang nih, contoh nih ya, kita pasti akan ingat kalau kita beli hari ini, kalau kita suka dengan kualitasnya, kita akan mengingatnya. Terus dengan harganya yang murah misalnya, kita akan selalu membeli itu dan ingin mencari hal itu. Oke, lanjut lagi kita ke realitas model utilitas. Ini adalah ada tiga bagian realitas model utilitas. Yang pertama, asumsi tentang utilitas barang sangat sulit diterapkan. 2. Rasionalitas konsumen sangat berpengaruh oleh sikap emosional konsumen. Yang ketiga itu adalah atribut suatu barang. Itu artinya cover ya, bungkus dari ini, cover dari suatu barang atau mungkin merek yang ini. Sebagian besar dapat diukur dengan kualitas produk. Oke, lanjut kita ke kesimpulannya. Yang ini yang terakhir. Kesimpulannya adalah konsumen adalah seorang yang memiliki pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang kebutuhan, sedangkan perilaku konsumennya adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan seseorang individu atau kelompok dan organisasi dalam mendapatkan atau menggunakan produk. Terdapat ada pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pada dasarnya perilaku konsumen ini sangat dimotivasi dengan kebutuhan konsumen itu sendiri. Kesekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.